"Siapa yang mengajakmu ke sana?" tanya Hamzat pada waktu itu. "Pak Hasan, mungkin dia ingin membantuku dengan layanan, agar buku pesanannya cepat ku kerjakan." "Wah, tapi sungguh menakjubkan, Ham," ujar Norman dengan wajah berbinar. "Perempuan itu begitu cantik seperti seorang ratu. Apakah kau yang memilih sendiri?" Hamzat terlihat sangat bersemangat. "Bukan, dia datang sendiri ke motelku. Kurasa Pak Hasan yang memesan wanita itu untukku. Atau mungkin ini layanan dari motel itu sendiri. Tapi entahlah, yang jelas kedatangannya membuatku terkejut." Tidak lama kemudian, setelah kami berbasa-basi sebentar, datang wanita lain. Tapi aku menolaknya. Aku lebih memilih wanita pertama. Dia sangat mempesona dan menarik. Namanya Kismi. Unik bukan? Terus apa yang terjadi?" desa Hamzat dengan rasa penasaran yang besar. Mak, luar biasa romantis sekali. Hebat, baru kali ini aku bertemu perempuan cantik yang punya daya rangsang yang sangat luar biasa. 7 malam bersama dia tanpa keluar dari kamar sekalipun, aku akan betah. Kurasa kau pun juga tidak akan sempat mengenakan pakaianmu lagi kalau sudah sama dia. Hamzat tertawa ngakak kala itu. Ia sungguh-sungguh terperangah cerita Norman. Khayalannya melambung tinggi saat Norman menceritakan detail kehebatan Kismi. "Berapa bayaran untuknya?" tanya Hamzat dengan gaya kelakar. "Aku pun tidak tahu, mungkin Pak Hasan lah yang mengurus semua itu. Antara pukul 4 atau 5 pagi dia pamit. Dia sama sekali tidak minta bayaran. Ketika aku tanya tentang uang taksi, dia cuma tersenyum, terus pergi. Kurasa dia perempuan panggilan kelas atas, Nur. Menurut dugaanku juga begitu. Tapi itu urusan Pak Hasan. Aku mau coba tanya tentang tarif argo untuk perempuan semacam Kismi. Nggak enak, riskan. Beruntung sekali kau mendapat servis macam itu. Makanya sebagai imbalannya aku harus segera menyelesaikan naskah pesanan Pak Hasan itu. Siapa tahu setelah selesai itu, aku dibawanya lagi ke motel itu. Seandainya ke sana lagi, aku tidak mau mencari perempuan lain, hanya Kismi yang kuinginkan. Dan aku maunya motel Seruni, tidak mau motel Mawar, Kenanga, atau yang lainnya. Karena kenanganku saat bersama Kismi yang pertama kali ada di motel Seruni itu." Malam semakin merayap dalam kesunyian, dan dalam kesendirian itu tumbuh perasaan cemas. Perasaan cemas itu membangkitkan sebaris kenangan manis bersama Kismi. Bau harum parfum di kapas semakin membangkitkan imajinasi Norman. Imajinasi itulah yang merangsang rindu, keinginan untuk bertemu, dan hasrat untuk bermesraan. Maka Norman gelisah. Khayalannya mengalir dalam nadinya sendiri. Gairahnya mempercepat detak jantung, mengharapkan tindakan nyata dari keinginan yang membara. Norman begitu bernafsu untuk bertemu dengan Kismi. "Kismi!" teriaknya dalam rintihan kerinduan yang mendalam. Dan kerinduan itu lambat laun menjadi racun dalam jiwanya. Emosinya meluap, tidak terkendali, melampaui batas. Emosi itu bukan hanya gairah cinta semata, tapi juga kebencian, kemarahan, kesedihan, semuanya bercampur aduk dan menyiksa batin Norman. Dia menekan bantalnya dengan kuat, tubuhnya gemetar, lalu dengan kasar ia merobek kain bantalnya. Isinya tercacar berhamburan, diremasnya dengan suara yang menggeram. Tubuhnya berkeringat, urat-uratnya menegang, gemetar, dan dia menggigit giginya dengan kuat dengan mata yang melotot. Perubahan itu sungguh aneh. Namun Norman sama sekali tidak menyadarinya. Napasnya terengah-engah seperti orang yang habis berlari jauh. Ekspresi matanya liar. Dia beberapa kali menggeram, bahkan mengerang seperti binatang buas yang hendak ngamuk. Sementara itu sisa kesadarannya kadang-kadang muncul, memberinya kemampuan untuk menahan gejala anehnya itu. Dalam hati dia sempat bertanya, "Kenapa aku berubah seperti ini? Mengapa aku merasa begitu membenci diri sendiri?" Kemudian hilang lagi kesadarannya, terlempar kembali ke dalam kekacauan jiwa yang tak terkendali. Dia meronta, berguling-guling di atas ranjangnya. Tangannya menggores-gores kasur, mengoyak sprei. Bahkan guling pun dia remas, digigit dengan ganas. Semuanya dilakukan tanpa kesadaran, hingga akhirnya dia terkulai lemas. Napasnya pun terengah-engah. Apa yang sebenarnya terjadi padaku ini? Oh, badanku begitu sakit. Keluhnya pelan hampir tanpa suara. Norman terkejut tanpa diduga.
Ia memukul kepalanya sendiri dengan keras. Ia merasa heran mengapa tangan kanannya bergerak sendiri menampar wajahnya. Bahkan sekarang tangan kanannya mengejang, jari-jarinya membentuk cakar yang kuat. Oh, apa yang terjadi dengan tanganku ini? Norman menjadi tegang, matanya melotot ke arah tangan kanannya, dan hanya tangan kanannya saja. Tangan itu sulit dikendalikan. Norman berusaha melemaskan otot-ototnya, namun tidak berhasil. Bahkan sekarang tangan kanannya yang membentuk cakar itu bergerak ke atas, mendekat ke arah wajahnya. Norman berjuang untuk menahan gerakan itu, tapi sia-sia. Tiba-tiba gerakan tangan itu begitu cepat mengarah ke wajahnya, mencakar dirinya sendiri. "Au!" Norman berteriak, tapi suaranya tidak terlalu keras. Hanya reaksi spontan dari rasa terkejutnya. Ia masih memandangi tangan kanannya dengan pandangan tajam. Tangan itu seolah ingin bergerak kembali untuk melukainya, dan Norman berusaha menahan kekuatan yang ada pada tangan tersebut. "Gila!" Norman berteriak keras, semakin ketakutan oleh tindakan yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Dia benar-benar panik dan bingung, tidak mengerti mengapa tangannya bergerak tanpa kendali. Dari kamar Susilo, teriakan Norman terdengar begitu keras dan cukup jelas. Susilo yang belum tertidurnya mulai merasa curiga. Ia memiringkan kepala, mencoba mendengarkan suara dari kamar Norman. Ekspresi wajahnya berubah, menunjukkan kebingungan. Sinting dia, sudah hampir pukul 2 pagi, masih teriak-teriak begitu. Ada apa sih? Gerutu Susilo sendirian. Suara ribut dari kamar Norman benar-benar mengganggunya, hingga akhirnya ia terpaksa bangun dan keluar dari kamarnya. Susilo ragu-ragu. Ia masih mendengarkan suara ribut yang terdengar, seolah seseorang sedang berjuang mengalahkan sesuatu. Awalnya Susilo mengira Norman membawa seorang perempuan ke kamarnya. Namun ketika ia memperhatikan lebih lanjut, ternyata suara erangan Norman tidak terdengar seperti seorang yang sedang bercumbu dengan kekasihnya, melainkan lebih mirip seseorang yang tengah bertengkar. Suara dari kamar Norman semakin jelas, berisik dan gaduh. Entah apa yang telah jatuh dan pecah, sehingga suaranya membuat Susilo terkejut. "Aneh, kenapa aku merasa merinding?" gumam Susilo sambil melangkah mendekati pintu. Awalnya ia ingin mengingatkan Norman agar tidak membuat keributan, tapi hatinya menjadi bimbang. Rasa merinding menyelimutinya saat hendak membuka pintu. Lagi-lagi kamar Norman seakan mengalami gempa. Tampaknya ada sesuatu yang membuat kamar itu berantakan. Akhirnya Susilo keluar dari kamar. "Astaga!" serunya hampir melonjak. Jantungnya berdebar kencang saat melihat sosok manusia berdiri di depan pintu kamarnya. Ia tidak berteriak karena dengan cepat menyadarinya bahwa sosok manusia itu adalah Denny. Sambil menyelimuti tubuhnya dengan selimut, Denny menatap pintu kamar Norman dan mendekati Susilo. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Ada apa dengan dia? Marah dengan siapa?" "Mana ku tahu," jawab Susilo dengan suara berbisik. Yopi juga keluar dari kamar yang terletak 2 pintu dari kamar Norman. Ia bergabung dengan Denny dan Susilo di depan pintu kamar Susilo. "Siapa yang sedang bertengkar dengan Norman?" tanya Yopi. Matanya terbuka dengan kantuk karena baru bangun tidur. "Tadi ia menanyakan tentang perempuan," kata Susilo. Ia mengaku mendengar suara perempuan memanggilnya. "Perempuan?" Yopi yang heran hampir membuat alisnya menyatu. Sambil menggaruk-garuk pinggang karena masih mengantuk, dia berkata, "Wah, bahaya. Apakah mungkin dia membawa masuk seorang perempuan? Atau mungkin dia sedang berurusan dengan seorang pencuri?" ujar Yopi. Kemudian Susilo dengan berani mengetuk pintu kamar Norman. Norman, ada apa? Sudah lewat malam ini." Hanya suara Norman yang bergeram seolah sedang mengatasi sesuatu. 3 teman kos itu menjadi semakin gelisah dan curiga. Yang semakin membuat mereka cemas adalah suara Norman yang terdengar dalam rintihan kesakitan. "Ah!" Suara itu terdengar sangat jelas. "Buka saja pintunya," kata Denny kepada Susilo dan Yopi yang berusaha mengetuk pintu kamar Norman. "Sialan, aku jadi merinding."
Aku mencium aroma wangi, kata Denny. Aku juga mencium aroma parfum yang sangat wangi, sambung Yopi. Sepertinya benar, Norman membawa seseorang ke dalam kamarnya. Itulah yang membuat mereka merasa ragu. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam kamar, Norman sedang berjuang melawan gerakan tangan kanannya yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Tangan kanan tersebut telah dipegang erat oleh tangan kiri, namun gerakannya tetap tak terkendali. Tangannya seperti sosok makhluk terpisah yang menyerang wajah Norman sendiri. Bahkan ketika tangan kanan itu bergerak sendiri untuk mengambil gunting, Norman berusaha menahannya. Namun upaya Norman dengan kekuatan penuh tidak mampu menarik tangan kanan yang hendak menggenggam gunting itu. Sepertinya tangan itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari seluruh tenaga yang dimiliki oleh Norman. Ketika gunting itu kuat digenggam oleh tangan kanannya, tiba-tiba tangan itu melesat menuju arah dada. Norman menjerit kesakitan saat ujung gunting menembus di bawah pangkal pundaknya. Darah mulai mengalir dan Norman masih berjuang menghadapi kekuatan tangan kanannya. Tangan yang memegang gunting seolah ingin menusuk tubuh Norman tanpa belas kasihan. Norman berusaha menahan dengan segala kekuatan yang ia miliki. Namun ternyata usahanya sia-sia. Gunting itu terus bergerak menuju dada Norman. Pada saat itu, Norman tidak ingin dirinya ditusuk oleh dirinya sendiri. Ia berupaya menahan tangan kanannya dengan tangan kiri, berguling-guling di lantai dalam usahanya. Namun pada satu momen tertentu, gunting itu berhasil menyerempet perutnya. Teriaknya rasa sakit membuatnya meronta. Beruntung sekali gunting itu tidak menembus terlalu dalam, hanya beberapa milimeter saja dari ujungnya. Pintu pun berhasil didobrak oleh Denny dan Susilo. Ketiga orang itu terperangah tegang menyaksikan usaha Norman menusuk tubuhnya dengan gunting. Mereka menduga Norman berniat bunuh diri, sehingga Denny pun berseru, "Jangan lakukan itu, Norman. Cegah dia mau bunuh diri," ucap Yopi seraya mendorong kedua temannya dan Susilo serta Denny. Saat itu Norman menyadari kehadiran ketiga temannya, namun tak mampu mengendalikan gerakan tangan kanannya. "Pergi, jangan mendekat, kalian akan celaka," teriak Norman. Gagang gunting itu dikuasai dengan kuat, mengarah ke ulu hatinya. Norman mengeluarkan kekuatannya, otot lengannya tegang. Meski sebenarnya bagi yang tidak tahu, Norman disangka ragu untuk menusukkan gunting ke tubuhnya. "Lepaskan gunting itu, lepaskan," teriak Denny, berusaha menenangkan situasi. "Jangan keras kepala, Norman." Denny berupaya meraih gunting dari tangan kanannya Norman. Namun ketika hampir berhasil, tangan Norman bergerak tanpa terkendali, menyebabkan gunting mengenai lengan Denny. "Au!" teriak Denny kesakitan. "Menjauh, jangan mendekat kalian semua." "Oh, aku tidak bisa mengendalikan tanganku ini," jerit Norman, berjuang untuk menahan gerakan tangan kanannya. "Sergap dari belakang," teriak Yopi dalam panik. Maka Susilo berusaha menyerang Norman dari belakang. Namun sebelum berhasil, tubuh Norman berputar. Tangan kanannya mengarah lurus ke depan. Gunting itu meluncur, sementara tangan kirinya mencoba menahan gerakan yang misterius itu. "Ah, kau melukai aku, Norman," teriak Susilo, tergores oleh gunting yang tajam. "Aku tidak bisa mengontrol tanganku. Tolonglah, cepat tolong aku." Norman berusaha keras menahan diri, tetapi jatuh berlutut dalam upaya keras menahan gerakan tangan kanannya yang kembali mengarah ke dadanya. "Pukul dia sampai pingsan," seru Yopi. Namun ia sendiri tak berani mendekat setelah melihat luka parah pada Susilo dan Denny. "Dia sepertinya kesurupan. Dia dalam keadaan tidak sadar," seru Denny berlari menuju pintu untuk mencari bantuan. "Tolong, tolong aku." Norman berusaha mati-matian menahan gerakan tangan kanannya. Dan tiba-tiba ia menjerit tertahan. "Norman!" teriak Susilo disertai kepanikan. Norman melalakkan mata dalam keadaan berdiri. Tubuhnya menjadi kejang sesaat karena saat itu gunting telah berhasil menghujam dadanya, menembus sampai ke bagian pangkalnya, tepat mengenai jantungnya. Darah pun menyembur kemana-mana. Wajahnya yang kejang dan kaku itu terkena percikan darahnya sendiri hingga tampak mengerikan. Denny terdiam tak bergerak, terkejut.
Susilo menjerit histeris, matanya berkaca-kaca, tak sanggup menyaksikan keadaan Norman. Yopi berlari panik, memukul setiap pintu kamar sambil berteriak histeris, mengagetkan mereka yang sedang tertidur nyenyak. "Norman bunuh diri! Norman mati bunuh diri!" seru Yopi dengan suara memekakkan telinga. Tubuh Norman perlahan-lahan terhuyung, tangan kanannya masih memegang erat gunting yang menusuk ke jantungnya. Kemudian tangan itu mulai melemas bersamaan dengan tubuh Norman yang terhuyung-huyung sebelum jatuh di lantai yang bersimbah darah. Matanya masih terbuka ketika ia menghela napas terakhir di depan Denny. Denny semakin terguncang melihat kejadian mengerikan itu. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ketika teman-temannya dari asrama bergegas masuk ke kamar Norman, Denny pingsan. Berita tentang kematian Norman menyebar dengan cepat. Semua orang menyatakan bahwa Norman bunuh diri. Hamzat, teman dekat yang pernah tinggal sekamar bersama Norman, meragukan kabar tersebut. Dalam kesedihan yang mendalam, Hamzat menjelaskan kepada mereka, "Aku tinggal bersamanya selama 3 bulan, dan aku tahu Norman bukanlah seorang yang mudah putus asa. Dia tangguh menghadapi segala kesulitan, sulit dipercaya jika dia benar-benar bunuh diri. Tapi aku sendiri melihat saat dia menusukkan gunting ke dadanya," kata Yopi dengan tegas. Hamzat menarik napas dalam-dalam, ekspresi dukanya jelas terpancar. Kemudian dengan suara pelan ia berkata, "Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya." 3 hari setelah pemakaman Norman di kota kelahirannya, pembicaraan tentang kematian Norman masih hangat di kalangan penghuni pondokan. Salah satu dari mereka berspekulasi bahwa Norman bunuh diri karena ada masalah dengan Arnie. "Mungkin dia takut menghadapi Arnie, mungkin Arnie hamil karena dia," ujar Bahtiar pada teman-temannya yang berkumpul di depan kamar Yopi. Hamzat juga ada di sana, mendengarkan beberapa kemungkinan dari mereka. "Aku juga sempat mempertimbangkan itu," kata Denny. "Tapi aku sudah berbicara langsung dengan Arnie untuk memastikan." "Lalu apa yang dikatakan Arnie?" tanya Yopi. Arnie mengakui bahwa mereka belum pernah berhubungan secara intim. Mereka baru sebatas saling tertarik, jadi belum ada hubungan yang pasti kan? Orang lain mengangguk setuju. Mereka tahu Norman menyukai Arnie, mahasiswi seni tari itu. Mereka juga tahu Arnie masih mempertimbangkan perasaannya terhadap Norman. Dengan demikian, mereka menarik kesimpulan bahwa asumsi tentang kehamilan Arnie tidak benar. Susilo yang terlihat kebingungan sejak kematian Norman sering dalam lamunan dan seringkali memandang hampa di depan kamarnya. Namun kali ini mulai berbicara. "Beberapa menit sebelum almarhum pergi," ucap Susilo, "dia keluar dari kamarnya. Saat itu saya baru saja keluar dari kamar mandi. Dia bertanya tentang suara seorang perempuan." Semua orang memandang Susilo. Bahtiar bertanya dengan suara pelan, memberikan waktu bagi Susilo untuk mengatur napasnya. "Suara perempuan seperti apa?" "Almarhum Norman mendengar suara seorang perempuan memanggil namanya. Ketika ia mencari keluar kamar, kami berpapasan," ujar Susilo. "Apa kau sendiri mendengar suara perempuan itu?" tanya Ade yang kamar mandinya berdekatan. "Tidak," jawab Susilo sambil menggeleng. "Aku tidak mendengar apa-apa. Tapi sebelum terdengar suara gaduh dari kamar Norman, aku mendengar Norman sedang berbicara dengan seorang perempuan. Aku ingat ia menyebutkan nama perempuan itu." "Masih ingatkah kau nama yang disebutkan Norman?" tanya Yopi. Susilo mengangguk dalam lamunan yang dalam. Kemudian dengan suara pelan ia berkata, "Ismi." Hanya Hamzat yang terkejut mendengarnya. Orang lain masih terdiam, belum mengerti apa yang dimaksud. Tetapi Hamzat yang sejak awal sudah mencermati percakapan dan opini mereka, merasakan ada sesuatu yang menusuk belakang pikirannya. Sehingga ia mengangkat tubuhnya. "Ismi?" tanyanya pada Susilo yang terlihat terpaku dalam kesedihan. "Benar, Kismi. Aku pikir Norman mengajak perempuan untuk menciumnya, tapi setelah ku kaji-kaji, ternyata dia tidak mengajak perempuan itu untuk menciumnya, melainkan menyebutkan nama perempuan itu, Kismi." "Kau yakin akan itu?" Denny mendesak Susilo untuk memastikan. Susilo mengangguk. Ada kata lain ketika ia menyebut Kismi. "Sebentar Kis," itu yang ia katakan. Setelah itu ia membuka pintu dan memanggil nama Kismi.
seolah mencari perempuan itu. Mungkin kau keliru dalam penafsiranmu, Bahtiar meragukan. Hamzah cepat menimpali. Tidak, Susilo benar. Roman pernah bercerita padaku tentang Tismi, seorang perempuan yang dikenalnya di sebuah motel.